Halo Bunda, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bunda, teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan pokoknya dimudahkan segalanya ya yang sedang diusahakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi ke kegiatan ibu rumah tangga. Ini tuh masih aktivitas di ruang belakang sini ya. Seperti video yang kemarin, geser-geser lagi. Cuman yang kemarin itu kan belum selesai di bagian sini. Nah, aku tuh istirahat sore hari ke makam gitu ya teman-teman sama Pak suami. Dan pulangnya itu sudah mendekati maghrib. Jadi kegiatan ini lanjutkan pukul 9 malam. Oke, dan untuk lemari plastik yang sebelumnya ada di area ruang makan kemarin, ini aku pindahin lagi. Ini sebenarnya masih satu ruangan, nggak ada sekatnya ya. Cuman bisa dilihat ini tuh masih ada space gitu untuk santai ya, untuk rebahan nonton TV ataupun buat tempat main anak-anak itu masih bisa. Karena kan di rumah ini nggak ada gudang, jadi kalau misalnya mainan itu nggak disatuin tempatnya itu bakalan berantakan. Jadi sengaja ditaruh di sini biar kalau misalnya anak-anak mau main itu sudah tahu ya tempatnya. Terus kalau mau dikembalikan juga dia tahu di mana harus naruhnya kayak gitu. Ya, walaupun pada saat dia mengembalikan mainan itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita taruh pertama atau sudah kita susun, tapi yang pasti dia tahu kalau ini adalah tempat mainannya. Oke, dan setelah lemarinya aku geser, nah ini tuh ada warna hijau juga lemarinya, itu bawaan dari dulu banget waktu aku masih suka banget sama yang warna hijau. Jadi mau di wallpaper juga sayang banget karena gambarnya juga lucu. Ya udahlah, nggak apa-apa, dinikmatin aja ya seperti itu. Ada hijau, ada biru, ada pink, pokoknya random lah di ruangan sini. Nah, itu untuk dispenser air aku taruh di atas sana karena nggak kepake ya teman-teman. Karena kalau sehari-harinya yang dipakai itu teko yang biasa saja. Nah, dispenser kayak gitu digunakan misalnya kalau ada hajatan atau ada acara yang memang melibatkan banyak orang gitu ya, baru kita gunakan dispenser kayak gitu. Dan lanjut lagi, aku udah geser rak mainan. Sebenarnya ini tuh nggak semuanya ya aku taruh di sini, hanya yang penting-penting saja, yang sekiranya sering banget gitu ya dimainkan sama Dede Arsy. Nah, kalau misalnya yang ukurannya agak besar, terus jarang dimainkan, itu aku masukin ke dalam tas teman-teman. Itu salah satunya ada tas yang berwarna biru, itu isinya semua mainan. Dan aku simpan di atas lemari ya di dalam kamar. Jadi biar tidak berantakan. Ini mainan dari zaman anak aku yang pertama. Alhamdulillah tuh ada yang masih bagus banget gitu ya. Jadi disimpan. Ya, insya Allah siapa tahu nanti kalau misalnya mereka udah pada gede dan ini tuh tidak kepain lagi atau nganggur gitu ya, bisa disumbangkan ke sekolah tempat aku ngajar. Cuman karena sekarang tuh masih difungsikan, mereka juga masih butuh gitu, jadi aku simpan aja di sini. Ini aku susun lagi untuk menara lingkarannya, terus aku kembalikan lagi ke atas tempat tidur itu ya teman-teman. Sengaja naruh aja di situ biar ya ada hiasan aja. Nah, ini untuk ukuran yang besar-besar mainannya kayak senjata, pedang, dan lain-lain itu aku masukin aja ke dalam tas ini. Nanti mau dimasukin ke dalam kamar. Jadi biar tidak terlalu berantakan ya. Untuk merapikan mainan mereka ini nggak setiap hari ya bun teman-teman, karena memang butuh waktu. Jadi ya sesekali aja kalau aku lagi rajin, lagi mood banget gitu, atau misalnya mataku udah berkunang-kunang ngelihat semua sudah tidak pada tempatnya, nah itu baru aku beresin. Nah, ini aku mau turunin dulu semua mainannya karena mau aku rapikan kembali mainan-mainan yang ada di rak situ ya. Jadi yang udah nggak kepake atau yang belum kepake, yang jarang kepake, itu aku akan masukin ke dalam tas plastik. Oh ya bun, teman-teman sedang apa nih sekarang saat nyimak kegiatan aku? Mungkin lagi santai, lagi rebahan, ataupun ada juga yang sedang beraktivitas. Apapun yang sedang dilakukan, semoga enjoy ya nyimak ataupun dengar ocehanku saat ini.
Sadar atau nggak sadar, terkadang kita tuh sebagai ibu rumah tangga bosen juga ya, diperhadapkan dengan kegiatan yang itu-itu lagi dan berulang setiap harinya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh rada-rada aktivitasnya hampir sama semuanya ya bun ya, kalau nggak nyuci piring, masak, nyapu, ngepel gitu ya. Pokoknya mondar-mandir aja kayak setrikaan gitu di dalam rumah. Tapi alhamdulillah senang banget setelah kenal yang namanya dunia YouTube, terus mulai tertarik juga dengan konten-konten ibu rumah tangga. Banyak hal yang memang berubah dari diri aku pribadi ya teman-teman. Dan aku tuh sempat kemarin nonton salah satu video di Facebook gitu ya, ada channelnya ibu rumah tangga juga, bercerita tentang kesehariannya juga, dan dia tuh membahas kalau ada salah satu yang berkomentar negatif yang membuat dia tuh tersinggung. Katanya jadi apa ya namanya, yang kesehariannya sering sharing-sharing gitu kegiatan ibu rumah tangga, atau yang jadi konten kreator ibu rumah tangga itu tuh apa ya, bukan pekerjaan yang bagus kayak gitu. Nah aku tuh berpikir kembali lagi ke niatnya masing-masing, mau dinilai bagus atau tidaknya itu kan tergantung dari kita. Cuman terkadang kalau kita ngelihat orang yang berkomentar negatif seperti itu, kadang tuh rasa down itu ada ya. Padahal kan niatnya bukan untuk pamer gitu ya teman-teman, hanya ingin berbagi aktivitas. Dan aku tuh senang banget, pokoknya banyak hal positif yang aku dapat setelah mengenal dunia YouTube dan setelah tertarik gitu ya dengan konten ibu rumah tangga. Jadi mulai jadi rajin gitu ya, yang tadinya mageran banget, nah mulai jadi rajin beraktivitas. Terus ada manfaatnya juga kalau misalnya kita tuh ikut terlibat membagikan video-video keseharian kita. Salah satu manfaatnya, nah rumah kita tuh jadi selalu rapi, bersih gitu ya teman-teman. Nah tujuannya tuh bukan untuk dilihat orang bersih, rapi atau tidak, bukan. Cuman karena memang kita harus konten gitu ya. Dan apa yang mau kita kontenin kalau nggak beberes rumah seperti itu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya alhamdulillah kalau misalnya ada yang tertarik, terus viewersnya banyak, terus kita juga bisa gajian dari YouTube ataupun dari Facebook, Masya Allah, itu adalah bonus ya teman-teman. Tapi lebih dari itu, semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga itu bisa terlaksana kayak gitu. Jadi buat bunda atau teman-teman semuanya yang punya channel atau nggak punya channel, yang mungkin sering berbagi aktivitas kesehariannya, semangat selalu ya, dan jangan mikirin omongan orang. Pokoknya fokus aja pada niat, fokus aja pada apa yang kita kerjakan. Insya Allah semua yang kita usahakan, semua yang kita kerjakan itu akan berbalik ya hasilnya atau nilai baiknya ke diri kita sendiri. Karena kalau mau mikirin omongan orang atau komentar-komentar orang di setiap video-video kita, kan ada juga yang julid gitu ya, yang nggak suka. Mungkin mereka tuh merasa risih gitu ya, lihat emak-emak dengan apa ya, menyebarkan video tentang kesehariannya. Padahal tuh mereka nggak tahu kalau misalnya itu tuh ada salah satu kepuasan tersendiri di diri kita juga. Kadang suka kita nontonin sendiri video, walaupun jangan ya ditonton video yang setelah kita upload ke YouTube, karena itu tuh bakal mengganggu ya teman-teman, atau bakal dapat nilai jelek gitu dari pihak YouTube-nya. Jadi kita tontonnya di galeri aja atau yang belum ke-upload gitu. Jadi buat bunda ataupun teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang pengen gitu ya untuk mencoba memulai buat konten atau buat video gitu ya, ayo semangat. Yang nggak tahu bisa belajar banyak hal yang sudah di-share di YouTube yang bisa kita jadikan contoh gitu ya untuk belajar. Pokoknya lakukan yang terbaik. Dengan nge-YouTube nih sebenarnya banyak sekali hal positif yang bisa kita dapat. Ya salah satunya yang bisa kita hindari dari hal negatif itu ya, udah mulai apa ya, berkurang gitu ya keseharian atau kebiasaan kita tuh, jadi nggak punya waktu untuk ngerumpi gitu ya teman-teman, karena udah sibuk dengan konten-konten yang kita buat. Pada saat buat video aja udah memakan waktu, terus belum lagi ngeditnya, belum dubbingnya. Kalau dipikir-pikir sih memang bukan pekerjaan yang ringan dan bisa menambah beban gitu ya kalau kita anggap itu sebagai beban. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, insya Allah itu tuh bisa dijalankan dengan senang ya. Oke bun, teman-teman semangat selalu ya. Sampai di sini dulu nih, ini sudah hampir di akhir videonya, dan aku mau terima kasih banyak buat yang masih nyimak sampai di menit ini.
Mohon maaf banget bila ada salah-salah kata dari aku, dan kita ketemu lagi nanti ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.